Asrama Blok E. Malam itu, hujan turun deras di kawasan kampus tua di pinggiran kota Malang. Di balik hujan, tampak bangunan bata berlumut berdiri suram. Asrama Putri Blok E. Dulu, tempat itu ramai, tapi sejak 2 tahun lalu, hanya dihuni sebagian kecil mahasiswa baru karena kabarnya ada sesuatu di sana. Laras, mahasiswi semester 1 dari Surabaya, memandangi bangunan itu sambil menarik kopernya. Katanya serem, tapi murah banget, gumamnya. Petugas keamanan kampus, Pak Suryo, yang mengantarnya hanya menatap singkat. Murah bukan berarti nyaman, Duk. Kalau malam, jangan buka jendela, apalagi kamar paling ujung. Laras menatapnya bingung. Kenapa, Pak? Pak Suryo hanya menggeleng. Pokoknya jangan. Hujan menambah berat suasana. Ketika Laras masuk ke lorong asrama, bau lembab dan debu langsung menyeruak. Lampu neon di langit-langit berkelap-kelip. Dindingnya penuh bercak hitam, dan di ujung koridor ada pintu dengan nomor E13, tertutup rapat dengan gembok karatan. Kamar Laras sendiri ada di E11, hanya 2 pintu dari sana. Malam pertama terasa sepi, hanya suara hujan dan air dari pipa bocor. Teman sekamarnya, Nisa, anak asal Kediri, sudah lebih dulu tidur. Laras membaca buku sambil mendengar musik pelan. Sekitar jam 2 malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Perlahan, ritmis. Ia pikir mungkin satpam. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. Pelan sekali. Buka pintunya. Laras menahan napas. Ia mematikan lampu kecil, menunggu. Tidak ada suara lagi. Hanya hujan di luar. Ia mencoba tidur lagi. Tapi dari arah kamar E13 terdengar sesuatu, suara yang jatuh keras. Ia bangun kaget menatap Nisa. Tapi Nisa tidur nyenyak, seolah tak mendengar apapun. Keesokan paginya, Laras menceritakan hal itu ke Nisa. Kamu aja yang kebanyakan nonton horor, kata Nisa tertawa. Kamar E13 itu sudah lama kosong. Dulu sempat dihuni senior angkatan 2018. Tapi udah ditutup karena bocor. Bocor? Tanya Laras. Nisa terdiam sebentar, lalu menunduk. Iya, bocor. Tapi bukan atapnya. Sebelum Laras sempat bertanya, Nisa sudah beranjak mandi. Siangnya, Laras pergi ke perpustakaan kampus. Saat kembali ia bertemu Pak Suryo yang sedang menyapu halaman. Pak, kamar E13 itu kosong ya? Pak Suryo berhenti menyapu. Kenapa nanya itu? Semalam saya dengar suara dari sana, seperti orang jatuh. Pak Suryo menatapnya lama. Dulu kamar itu memang ada penghuninya, namanya Rahayu, anak jurusan pendidikan. Ditemukan gantung diri di dalam kamar mandi. Setelah itu pintunya dikunci. Tapi kalau malam, kadang dia masih keluyuran. Laras bergidik, masih keluyuran. Kalau dengar suara langkah atau ketukan tengah malam, kata Pak Suryo pelan, jangan jawab, jangan buka pintu. Cukup diam dan tunggu sampai azan subuh. Malam berikutnya hujan turun lagi. Laras berusaha tidur cepat, tapi suara langkah itu datang lagi.
Kali ini lebih keras, lebih dekat. Nisa bergumam pelan dalam tidur, lalu tiba-tiba duduk tegak. Matanya setengah terbuka. Dia di depan, bisiknya. Laras menatapnya ngeri. Nis, kamu ngigo? Tapi Nisa perlahan menoleh ke pintu. Kalau dia ketuk 3 kali, jangan jawab. Suara langkah terhenti. Sunyi, lalu 3 ketukan terdengar pelan. Lampu kamar berkedip. Laras menggenggam tangan Nisa. Tapi tangan itu terasa dingin sekali, seperti es. Ketika Laras menatap wajahnya, Nisa sudah menatap lurus ke pintu dengan mata hitam pekat. Dari bibirnya keluar bisikan serak. Buka pintunya. Pagi datang dengan langit kelabu. Nisa tampak seperti biasa, tertawa, sarapan roti, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Tapi Laras masih syok. Ia yakin Nisa memang bicara aneh malam itu, dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Nis, kamu ingat gak semalam ngomong sesuatu? Tanya Laras pelan. Nisa menoleh sambil mengunyah. Ngomong apa? Kamu bilang jangan buka pintu. Terus kamu nunjuk ke arah sana. Laras menuju ke pintu E13 di ujung lorong. Nisa tertawa kecil. Mungkin aku ngigo. Aku memang suka jalan dalam tidur. Udahlah, jangan dibahas. Nanti malah kebawa pikiran. Tapi Laras tidak bisa tenang. Saat keluar kamar, ia melihat ke arah E13. Gembok tua yang kemarin menutup pintu itu kini terbuka, menggantung longgar, berayun pelan, basah oleh embun. Sore hari, kampus sepi karena libur panjang akhir pekan. Sebagian besar penghuni asrama pulang ke rumah masing-masing. Hanya Laras, Nisa, dan 2 kakak tingkat yang masih tinggal di blok itu, Ririn dan Mita. Laras memutuskan pergi ke ruang arsip di gedung administrasi kampus untuk mencari informasi soal asrama itu. Petugas arsip, seorang perempuan tua bernama Bu Siti, memberinya tumpukan map berdebu. Blok E, Bu Siti mengulang sambil mengerutkan dahi. Bangunan itu dulunya rumah sakit darurat zaman penjajahan. Setelah perang, baru dipakai untuk asrama putri. Jadi dulu bukan asrama. Bu Siti menggeleng. Banyak kamar diubah tanpa dibersihkan dahulu, termasuk kamar E13. Laras menelan ludah. Kenapa kamar itu? Bu Siti menatapnya lama. Kamar itu dulu ruang mayat. Malam tiba. Angin berdesir melalui celah jendela tua. Ririn dan Mita pergi ke kota, meninggalkan Laras dan Nisa berdua di blok yang kini senyap. Laras mencoba tidur tapi gagal. Pukul 2:15, suara langkah itu datang lagi. Kali ini dari arah tangga belakang. Laras menatap langit-langit, berusaha tak panik. Tapi langkah itu semakin dekat, menuruni lorong menuju kamarnya. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Nisa masih tidur di ranjang sebelah, tubuhnya membelakangi Laras. Jangan buka. Bisik suara dari arah pintu. Bukan suara Nisa. Suara itu berat, seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang nyaris pecah. Laras menutup telinganya, tapi tiba-tiba gagang pintu bergerak sendiri. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan derit panjang yang memecah keheningan. Di baliknya lorong tampak gelap total. Hanya satu hal yang terlihat di sana. Kaki perempuan tanpa alas, pucat, meneteskan air, berdiri menghadap kamar. Laras menjerit dan menarik selimut. Tapi saat membuka mata, pintu sudah tertutup rapat. Ia menoleh ke arah Nisa untuk memastikan, dan terdiam. Nisa duduk di atas ranjangnya, menatap ke pintu dengan ekspresi kosong.
Rambutnya basah menetes ke bantal, padahal mereka tak mandi malam itu. "Nis," suara Laras gemetar. Nisa perlahan menoleh, matanya hitam legam tanpa bola mata. "Dia gak suka kamu buka buku tentang dia." Keesokan paginya, Nisa tidak bangun. Laras mencoba mengguncang tubuhnya, tapi kulit Nisa dingin seperti batu. Bibirnya membiru. Ia memanggil satpam dan petugas kampus, dan tak lama ambulans datang. Dokter kampus mengatakan Nisa meninggal karena gagal jantung. Tapi Laras tahu itu bukan penyakit. Malam sebelumnya, Nisa bahkan sempat tersenyum aneh sebelum tidur. Senyum yang bukan miliknya. Saat petugas mengangkat tubuh Nisa, sesuatu jatuh dari tangannya. Sehelai rambut panjang dan hitam, masih basah, terbelit di jari-jarinya. Hari itu, Laras duduk sendirian di kamarnya. Asrama sunyi, hanya terdengar suara tikus di langit-langit. Ia menatap pintu E13 yang kini dibiarkan terbuka oleh petugas setelah kejadian Nisa. Dari dalam kamar itu, samar terdengar suara air menetes. Laras berdiri, berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat. Udara di sekitar makin dingin. Begitu sampai di depan E13, bau busuk langsung menusuk hidungnya. Ia menyalakan senter ponsel. Dinding kamar itu penuh coretan hitam, seperti tulisan yang dihapus. Di lantai, masih ada bekas lingkaran air kering. Laras mundur pelan, tapi matanya tertumbuk pada sesuatu di pojok. Sebuah cermin pecah sebagian. Dan di pecahannya, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi saat kembali menatap cermin, sosok itu kini lebih dekat. Wajahnya pucat, lidahnya menjulur panjang, matanya menatap lurus. "Rahayu," bisik Laras tanpa sadar. Sosok itu tersenyum, lalu berbisik di telinganya, "Giliranmu." Langit malam tanpa bintang. Sejak kematian Nisa, penghuni asrama Blok E satu persatu pindah keluar. Hanya Laras yang masih tinggal, menunggu proses pemindahan ke gedung baru minggu depan. Ia tidak ingin mengaku, tapi di lubuk hatinya ada rasa bersalah karena membuka kamar E13, karena menyingkap sesuatu yang seharusnya terkubur. Hujan kembali turun. Udara lembab membuat setiap tarikan napas terasa berat. Laras duduk di depan meja belajar, menatap ponsel yang berkedip. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamar E13 belum ditutup. Pesan itu tanpa nama pengirim. Ia menelan ludah lalu menatap jam dinding. 23:27. Pak Suryo mungkin, umamnya, tapi nomor itu tak dikenal. Ia menatap ke arah koridor. Dari celah pintu, cahaya redup lampu lorong memantul di lantai basah. Perlahan, seperti dorongan tak kasat mata, ia berdiri dan melangkah ke arah E13. Lorong sepi, bau busuk seperti besi berkarat memenuhi udara. Saat Laras tiba di depan E13, pintunya terbuka setengah. Di dalam, cahaya lampu mati hanya diterangi sinar petir sesekali yang memantul lewat jendela pecah. Laras menyalakan ponsel sebagai senter. Begitu ia melangkah masuk, suhu ruangan langsung turun drastis. "Rahayu," panggil Laras pelan. "Aku minta maaf kalau aku ganggu. Aku cuma mau nutup tempat ini, biar kamu bisa tenang." Hening, lalu terdengar suara seret di belakang. Laras menoleh dan melihat pintu menutup pelan tanpa disentuh siapapun. Lampu senter bergetar di tangannya. Dari dalam kamar mandi terdengar suara air mengalir, padahal pipa sudah diputus sejak lama.
Ia melangkah perlahan ke sana. Lantai basah, air menetes dari langit-langit. Di dalam cermin kamar mandi, sesuatu bergerak. Bayangan perempuan menggantung di sudut ruangan. Wajahnya miring, mata melotot, lidah panjang menjulur. Rahayu. Laras mundur ketakutan, tapi pintu kamar mandi menutup keras. Cermin bergetar, dan dari dalam permukaannya keluar tangan putih pucat yang menarik rambutnya. "Lepas, tolong!" teriaknya. Ia menendang pintu berusaha keluar, tapi lantai licin membuatnya terjatuh. Tangan itu menariknya lebih dalam ke arah cermin, dan untuk sesaat, wajahnya sendiri tampak di sana, tapi dengan mata hitam legam dan senyum lebar. Ketika Laras tersadar, ia sudah berada di lorong asrama. Waktu menunjukkan pukul 00:04. Ia menatap ke sekitar, semua pintu terbuka, lampu berkelap-kelip, dan dari setiap kamar terdengar suara perempuan tertawa. Satu persatu, bayangan keluar dari kamar. Perempuan-perempuan berwajah pucat, rambut panjang menutupi muka, mengenakan pakaian tidur lama. Mereka berjalan pelan ke arahnya, kaki basah meninggalkan jejak air. "Temani kami." Suara mereka bergema bersamaan. Laras berlari, tangga di ujung lorong tampak jauh sekali. Lampu padam satu persatu di belakangnya. Di tengah itu, ia melihat bayangan Nisa berdiri di pintu S11, tersenyum dengan wajah tenang. "Nisa, kamu..." "Udah terlambat, Las. Sekali kamu lihat wajahnya, kamu gak bisa keluar." Suara itu membuat Laras berhenti. Nisa menatapnya lama, lalu perlahan menghilang dalam kabut putih yang keluar dari kamar. Di belakang, langkah para arwah makin dekat. Laras menjerit dan menabrak pintu keluar asrama, tapi pintu itu terkunci. Ia menendang, memukul, berteriak, hingga akhirnya kaca jendela pecah oleh petir. Kilatan cahaya memperlihatkan sesuatu di luar. Pak Suryo berdiri di halaman, menatapnya ngeri. "Pak, buka pintunya." Pak Suryo berlari ke arah pintu. Dari balik kaca, Laras melihat wajahnya pucat ketakutan. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, sesuatu menarik Laras ke belakang, kuat, cepat, dan dingin. Pak Suryo sempat melihat tubuh Laras ditarik ke dalam lorong yang kini berubah gelap total. Lalu pintu tertutup sendiri. Keesokan paginya, petugas kampus menemukan pintu asrama Blok E terkunci dari dalam. Saat berhasil dibuka, bangun itu kosong, tidak ada siapapun. Hanya genangan air di lantai, basah seperti baru habis hujan. Di kamar E13, cermin yang kemarin retak kini utuh kembali. Dan di permukaannya, samar-samar tampak siluet seorang gadis berdiri di belakang bayangan petugas yang memeriksa ruangan.